Salah satu pertanyaan yang sering banget aku dapat dari beberapa para pejuang GKS lainnya yaitu, "Kak, kita perlu nggak sih email dosen atau profesor di kampus tujuan sebelum kita daftar beasiswa GKS?" Hari ini aku mau jawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengalaman pribadiku sewaktu mendaftar beasiswa GKS selama 2 kali berturut-turut. Pastikan tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe channelku sebelum kita mulai. Disclaimer dulu, ini adalah video part kedua tentang reach out profesor di kampus tujuan dengan menggunakan beasiswa GKS. Di part kedua ini aku akan menjelaskan lebih detail tentang bagaimana cara aku menuliskan email ke profesor di kampus tujuan dan bagaimana balasan atau respon dari profesor tersebut ketika selama proses seleksi beasiswa GKS di tahun lalu. Terus aku juga akan menjelaskan terkait urgensi dari mengirim email ke profesor di kampus tujuan dan juga beberapa tips dari aku agar kalian tidak salah dalam me-reach out profesor di kampus tujuan. Jadi stay tune ya. Untuk kalian yang mau lihat video part pertamanya, link sudah aku sertakan di description box atau di kanan pojok atas. Hai, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali lihat videoku ini, salam kenal, aku Ilma dan welcome to Ayo Cerita Ma. Mau cerita apa sih Ma? Nah terus dari situ balasannya beliau itu, jadi aku email panjang, balasannya beliau itu singkat, tapi bener-bener yang aku kayak, wah alhamdulillah banget. Akhirnya dibalas juga emailku sama profesor kayak gitu. Dan di situ beliau balasnya gini, "Thank you for your email. Please contact me before applying for GKS. If you have any help, please send email to me." Ya udah, pokoknya beliau tuh bilang kalau ada butuh bantuan apa-apa, please kontak aku kayak gitu. Selama proses seleksi kemarin itu, jujur aku juga merasa sangat dibantu sih sama beliau, karena beliau sendiri kan yang minta buat aku selalu update tentang proses seleksi GKS-ku. Jadi ketika aku sudah selesai mengirim dokumen ke kampus, itu aku kirim email ke beliau, terus beliau balasnya tuh, "Oh iya, kita sudah menerima nih dokumenmu, nanti ya akan aku hubungin kembali kalau sudah mendekati proses interview," gitu. Terus oke, aku balas lagi, "Oke, aku akan menunggu info baik, kabar baiknya," gitu. Terus mendekati interview yang tahap pertama itu kan seleksi dokumen ya. Nah, karena aku sudah dikenal nih sama profesor tersebut. Jadi ibarat kata dokumenku itu kayak udah diselamatkan terlebih dahulu gitu loh sama beliaunya gitu. Dan akhirnya lolos di seleksi dokumen. Terus di seleksi interview kampus itu, sebelum interview kampus ya, itu tuh beliau nge-email duluan ke aku, "Nanti kamu akan dihubungi oleh tim panitia GKS yang ada di kampus ini," gitu. Tapi untuk saat ini interviewnya by email aja. Jadi aku kayak istilahnya aku udah dapat spoiler duluan gitu loh dari beliau. Oh ternyata aku interviewnya by email kayak gitu. Terus ya udah aku say thanks ke beliau kayak gitu. Terus gak lama kemudian, kayak 2 hari setelahnya gitu, aku beneran dapat email dari salah satu panitia GKS yang ada di departemenku tadi. Dan emailnya itu ya tentang interview gitu. Dan terus setelah aku udah kirim hasil interviewnya, aku bilang lagi kan ke beliaunya, aku udah menjawab semua interview dengan baik dan semaksimal mungkin gitu. Terus sama profesor tersebut tuh dibalasnya tuh, "Oh ya oke, semoga hasilnya positif ya," kayak gitu. Terus ternyata beneran setelah nunggu hampir berapa lama ya waktu itu. Pokoknya ternyata aku alhamdulillahnya lolos di tahap kampus. Setelah interview itu, dokumenku langsung dikirim ke NIAID. Terus ya udah aku bilang lagi ke profesor tersebut. Aku bilangnya itu aku udah berhasil lolos di tahap seleksi universitasnya nih, dan sekarang dokumenku akan dikirim ke NIAID gitu. Mohon doanya ya Prof, aku bilang kayak gitu. Terus oh iya, semoga hasilnya tetap positif ya, dan tetap
kontak ke aku ya kalau gimana pun hasilnya nanti kayak gitu. Terus ya udah, dan dari NIAID ya ternyata setelah menunggu hampir lama ya di NIAID-nya itu ternyata hasilnya kan masih belum lolos. Jadi dari situ kalian bisa nyimpulin apa gak? Jadi artinya meskipun kalian sudah reach out dosen, dan meskipun dosen atau profesor yang kalian reach out itu sangat welcome, sangat helpful, sangat humble, dan sangat membantu kalian banget lah di dalam proses seleksi awalnya, tapi tetap aja hasil akhir itu ada di tangan reviewer NIAID. Jadi mau kalian gimana pun, mau kalian overthinking tentang belum nge-reach out profesor, itu udah kalian gak usah bingung-bingung mikirin tentang reach out profesor di sana. Karena pada akhirnya keputusan terakhir itu ada di reviewer NIAID. Terus sebenarnya perlu atau enggak sih untuk kirim email ke profesor? Nih, jawaban jujurku nih ya, reach out profesor itu boleh, nggak salah kok. Bahkan bisa jadi nilai plus buat kalian secara personal untuk lebih dikenal sama profesor. Dan mungkin kayak aku tadi, mungkin dibantu untuk proses seleksi tahap awalnya di departemen tersebut. Tapi ingat lagi ya, ini tuh kan tergantung dari masing-masing profesor, tergantung dari kepribadian profesor tersebut gitu kan. Barangkali aku memang kemarin itu lagi mujur, lagi nasib baik gitu loh, karena mendapatkan profesor yang sangat helpful. Jadi aku sangat terbantu updateku selama proses seleksi GKS di level universities. Meskipun pada akhirnya di NIAID aku masih belum lolos gitu. Tapi ingat aja, ini itu bukan sebuah kewajiban, bukan juga sebagai penentu kelolosan, dan hal ini itu tidak akan menggantikan kualitas esai maupun kualitas overall profile kalian. Jadi reach out profesor itu bakal akan relevan kalau kalian akan apply ke jurusan yang main activity-nya itu di laboratorium atau research. Kamu punya topik riset yang benar-benar spesifik yang hanya ada di profesor tersebut. Terus kamu pingin melakukan kecocokan akademik dengan profesor tersebut, itu baru akan relevan untuk kamu mengirim email ke profesor di kampus tujuan. Terus kalau enggak gimana? Ya udah, kamu tinggal fokusin energimu itu ke hal-hal yang lebih krusial. Contohnya kayak memperbaiki esai, meningkatkan kualitas diri, terus menambah pengalaman-pengalaman yang bisa meningkatkan value diri kamu. Terus kamu bisa lebih mengclarify your vision ke depannya mau kayak gimana. Pokoknya kalian lebih baik fokusin energi kalian itu untuk hal-hal yang lebih krusial di esai sama profil diri kamu sebagai awardee GKS. Tapi kalau kamu mau tetap reach out profesor, berikut hal-hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, please banget jangan email massal ke profesor yang ada di kampus-kampus. Jadi menurutku lebih baik kalian itu kasih waktu 2 minggu untuk mendapat balasan email dari profesor yang sudah kamu kirimin email gitu. Jangan yang kalian langsung dalam 1 hari kamu kirim ke 5 profesor sekaligus gitu. Itu lebih baik hindarin ya, karena itu sangat tidak etis sih menurutku secara akademik, dan itu bisa mencoreng nama baik aplikan dari Indonesia sendiri gitu. Terus yang kedua, tunjukkan kalau kamu sudah baca profil profesor itu dengan seksama. Biar profesor tersebut itu tahu gitu loh kalau kamu itu sangat interest untuk bergabung ke research groups-nya beliau gitu. Biasanya itu di website kampus itu kan ada tuh list-list profesor yang mengampu mata kuliah apa kayak gitu kan di website kampusnya. Dan ketika kamu klik nama profesor tersebut, biasanya itu tuh langsung ke link ke beberapa hasil publikasinya beliau atau risetnya beliau yang sudah pernah beliau lakukan.
Dan dari publikasi itu, saran aku coba kalian baca 2-3 jurnalnya beliau. Dan dari situ kalian kan bisa jadi ada tambahan topik yang bisa kalian bahas gitu loh ketika mengirim email ke profesor. Biar nggak yang serta-merta kirim email cuma buat bilang aku tertarik nih buat gabung di research groupmu, tapi nggak ada bahasan yang lain. Terus yang ketiga, jelaskan why this professor, not only why this university. Kadang ada beberapa applicants itu lebih fokus ke aku harus mendaftar di kampus ini karena kampus ini tuh bla 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 bla, tapi lupa untuk menjelaskan visionnya dia. Kayak contoh kalau di personal statementku ya, itu tuh aku menjelaskan kenapa aku memilih kampus KNU itu selain karena KNU itu sangat terkenal dengan food science-nya, tapi dia juga ada profesor ini nih, dan di profesor ini itu melakukan riset itu tentang food service management yang sesuai dengan topik risetku, kayak gitu. Terus yang keempat, jangan langsung kalian minta LOA atau letter of acceptance atau recommendation letter dan semacamnya itu. Please banget jangan. Kalian ya ibarat kata kalian kan belum kenal nih, kalian belum saling kenal nih sama profesor tersebut, tapi udah ujuk-ujuk minta surat rekomendasi atau LOA, kan kayak ibaratnya coba deh kalian bayangin jadi profesornya gitu, terus kalian dapat email dari nobody gitu, dari mahasiswa gitu yang bilang aku mau daftar di kampus ini, bisa nggak kamu bikinkan recommendation letter buatku atau letter of acceptance buatku biar aku bisa keterima di kampus ini. Kan pasti profesornya yang ngebaca tuh pasti emang lu siapa? Gue aja kagak tahu track record lu. Kenapa lu minta-minta surat rekomendasi dari gue, kayak gitu kan. Lalu yang kelima, please banget jangan maksa balesan. Tiap profesor itu kan beda-beda. Ini sekali lagi aku ingetin ke kalian, profesor itu beda-beda dan kesibukannya juga beda-beda, prioritasnya juga beda-beda. Ya mungkin kemarin aku alhamdulillah dapat profesor yang sangat helpful itu karena mungkin memang personalitinya beliau itu seperti itu, memang helpful menjalankan proyek penelitian yang baru gitu loh. Jadi ketika ada email masuk sama beliau langsung, meskipun itu masih calon student gitu ya, sama beliau udah langsung ditanggepin. Beda lagi mungkin ada profesor yang dia itu sudah menjalankan proyek penelitian itu yang udah banyak gitu loh, jadi mereka udah sehari-harinya itu ya udah fokusnya itu ke membalas email ke studentnya dia only gitu, nggak yang calon student nanti dulu aja deh gitu kan, masih calon kan, masih ada probability untuk kalian lolos ke kampus tersebut atau tidak lolos ke kampus tersebut, kayak gitu kan. Jadi mungkin ada profesor yang berpikirannya itu kayak gitu. Jadi kalian jangan memaksa untuk dapat balasan email dari profesor gitu. Kayak aku tadi contohnya. Pokoknya anggap aja email itu sebagai your academic introduction, bukan sebagai transaksi atau syarat administrasi. Jadi kesimpulannya, perlu nggak sih kita reach out profesor atau dosen di kampus tujuan sebelum daftar GKS? Jawabannya tergantung. Tergantung dari jurusan yang mau kamu apply, tergantung dari beasiswa yang mau kamu apply, dan tergantung dari tujuan kamu. Kalau dari pengalaman pribadiku, mengajarkanku satu poin penting, yaitu meskipun kita sudah melakukan tahapannya itu secara benar menurut kita, tapi hasil akhir tetap bukan ada di tangan kita. Kalau kamu pernah coba reach out profesor atau lagi kebingungan nih mau reach out atau enggak, bisa dong sharing pengalaman kalian atau tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Atau kalau semisal kalian pingin tanya secara personal, boleh banget kalian kirim DM ke Instagramku, nanti akan aku bales kalau aku ada waktu luang. Siapa tahu diskusi kita di channel YouTube ini bisa ngebantu para pejuang GKS lainnya. Dan kalau video ini membantu kamu, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kamu yang juga lagi butuh video ini. Dan jangan lupa subscribe. See you on the next video and bye!